Tahun 1940, setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda, rakyat Indonesia kembali menyaksikan perubahan kekuasaan. Tentara Jepang memasuki negeri ini dengan seni dan janji pembebasan. Entah sampai kapan kita akan hidup seperti ini terus. Nah, perempuan hanya bisa bertahan kalau urusan kita. Di bawah langit yang sama, penguasa datang silih berganti. Jepang datang dengan seragam baru dan janji kemerdekaan. Namun, bayang-bayang penindasan tetap mengintai di belakang langkah mereka. Rakyat Indonesia, Jepang datang sebagai saudara tua. Kami membebaskan kalian daripada Belanda. Bu, lihat, bukannya itu bendera kita? Iya nak, sudah lama itu tidak melihat kerudung kita. Hati para perempuan kembali berharap. Mereka percaya mungkin inilah akhir dari segalanya. Harapan runtuh perlahan. Jepang bukan pembebas, tapi mereka adalah penjajah baru. Kita memang perempuan, nak. Tapi kita punya hak untuk melawan. Kita tidak bisa diam terus seperti ini. Jika laki-laki dirampas tenaganya, maka perempuanlah yang menjaga perlawanan agar tetap hidup. Dari keberanian yang lahir dalam sini, perempuan Indonesia menjaga kemerdekaan agar tetap menyala. Di tengah meluasnya perang dunia dan runtuhnya kekuasaan barat, Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan menguasai wilayah dan sumber daya. Indonesia yang kaya akan hal tersebut menjadi sasaran utama bagi mereka. Namun Jepang tidak membawa cambuk, melainkan senyum, kata manis, dan janji pembebasan. Rakyat Indonesia yang sudah terlalu lama hidup dalam penindasan ingin percaya pada janji itu. Harapan tumbuh di tengah luka lama, terutama di hati
Tetapi perempuan-perempuan yang selama ini bertahan dalam diam, tanpa disadari, kepercayaan itu berubah menjadi jerat, dan disinilah cerita ini dimulai. Tapi apa benar mereka datang untuk membebaskan kita? Kalau benar-benar begitu, mungkin kehidupan kita bisa berubah. Tetapi bagaimana ya? Kehidupan kita nggak berubah. Belanda baru datang untuk menjaga. Tapi pada akhirnya kita dijajah juga. Menurutku, Jepang itu sangat berbeda dengan Belanda. Kali ini, Jepang mengizinkan kita untuk mengibarkan bendera merah putih. Sedangkan Belanda sama sekali tidak pernah mengizinkan kita. Tapi aku tahu mereka berbeda. Tapi senyum mereka tidak bisa menutup harga mereka. Kinasi, kamu ini terlalu berlebihan. Kita ini hanya butuh harapan. Ayo, kau boleh berharap. Tapi tolong, jangan lupa. Tapi kita lelah kalau begini terus. Kalau memang betul Jepang membawa kemerdekaan, apa salahnya kita percaya? Mungkin kehidupan kita akan lebih baik daripada ini. Sudahlah, tidak seharusnya kalian bertengkar di sini. Kalian jangan percaya saja. Aku dan Kinasi cuma ingin mengingat saja. Tidak seharusnya kalian menjawab hal seperti ini. Ibu tidak takut. Jepang datang sebagai saudara tua. Kami hanya ingin hidup berdampingan. Tuan, apakah mulai sekarang kami masih boleh bekerja di ladang kami sendiri? Tentu, tanah itu milik kalian. Kami hanya ingin membantu. Tuan, bagaimana dengan anak-anak dan saudara kami? Apakah mereka aman? Tentu, anak-anak adalah masa depan Asia. Jepang akan membantu mereka. Terima kasih banyak Tuan. Sudah lama kami tidak mendengar kata-kata itu. Bu, rasanya seperti merdeka. Iya nak, semoga saja ini bukan harapan palsu ya. Lagi kembali bekerja. Hari-hari pertama dilalui di rumah. Awal mulai terdengar kembali, rakyat Indonesia mulai percaya pada hari esok. Beberapa bulan berlalu, dan hari-hari terasa semakin akrab. Ladang hijau masih tetap ramai oleh aktivitas. Senyum tentara Jepang masih terlihat, menemani keseharian rakyat di desa.
siang itu, ladang masih dipenuhi gerah dan harapan. Warga bekerja seperti biasa meski bayang-bayang penindasan tetap mengintai dan tidak akan pernah jatuh. Selamat pagi semuanya. Kalian akhir-akhir ini jalan cukup baik ya. Ada apa ini? Saya dapat info. Apakah mereka akan melakukan suara dari kita? Jangan berlebihan. Mungkin mereka hanya ingin bertanya. Dari paling kalian cukup banyak ya. Hari ini, hasil panen kami sudah cukup memuaskan, Tuan. Hasil panen ini sudah cukup untuk jatah makan kami selama seminggu ke depan. Benar, Tuan. Kami bekerja dengan sangat keras hari ini demi hasil panen yang banyak dan berkualitas. Baiklah, jika begitu, mulai hari ini kami akan membantu kalian mengelola ladang ini. Tetapi yang ada syarat, karena harus mengikuti semua perintah atau arahan dari kami. Tuan. Apakah mereka ketemu langsung? Kalian terlalu berlebihan, lebih baik kita mendekat ke dalam. Ayo. Senyum yang sempat muncul sekejap di wajahnya perlahan memudar, lalu lenyap begitu saja, digantikan oleh nada dingin yang menekan dan membuat suasana terasa berat. Hei, sebagai balas budi kalian kepada kami, kalian wajib menyerahkan sebagian hasil panen kalian kepada kami. Mengapa begitu, Tuan? Apakah di awal Tuan ada menyampaikan janji seperti itu? Diam, tidak ada yang lain. Apa maksudnya, Tuan? Kami mohon, Tuan, tolong jangan ambil hasil panen kami. Hanya itu satu-satunya jatah makan kami. Sudah, jangan lama lagi. Tuan, jangan lakukan itu. Hari-hari berlalu dalam kelelahan. Rakyat Indonesia menggarap tanah mereka sendiri. Namun hasilnya harus diserahkan kepada Jepang. Di balik diam dan tunduk, tersimpan amarah dan kejenuhan yang kian dipusatkan. Setiap hari kita yang menanam, kita yang merawat, kita juga yang memanen. Tapi apa yang kita bisa nikmati dari semua ini, kita hanya bisa bekerja saja. Tapi mereka yang menikmati hasilnya. Aku bahkan sampai lupa bagaimana rasanya makan dari hasil panen kita sendiri. Semuanya diangkut, bahkan tidak menyisakan sedikit pun untuk kita makan. Anak dan istriku kelaparan, tapi aku terpaksa untuk menyerahkan hasil panen semua di ladangku. Nanti siapa yang tidak hancur dengan semua ini? Mereka bilang ini demi kemerdekaan bangsa, tapi yang kita rasakan hanya penderitaan saja. Aku muak. Kita bakal bangun di negeri sendiri. Kalau begini terus, mau jadi apa kita nanti? Yang ada kita akan semakin hancur. Percaya padaku, suatu saat nanti lahan ini akan kembali menjadi milik kita. Janji berubah menjadi paksaan, kerja berubah menjadi hukuman. Di bawah terik matahari dan ancaman senjata, warga dipaksa untuk tunduk. Namun, di balik kepala yang tertunduk, kemarahan mulai tumbuh secara perlahan. Bulan-bulan berlalu, ladang-ladang yang dulu menghijau kini mulai kosong. Hasil panen rakyat Indonesia kian menipis, hingga bayang-bayang muka Jepang pun semakin terasa di setiap sudut desa.
tidak, kalian tahu sendiri akibatnya. Kamu apa? Tolong masuk rumah ya. Sekarang kalian masih percaya mereka datang untuk membebaskan kita? Aku salah. Seharusnya aku tidak berkata seperti itu. Kita diperas sama seperti dulu. Bahkan yang ini lebih kejam lagi. Hasil panen kita yang seharusnya ditambahkan kita malah diambil oleh mereka. Bahkan tak tersisa sedikit pun. Aku dengar laki-laki di sebelah sudah tak tahu dibawa kemana. Sepertinya mereka diculik dan dipekerjakan paksa. Romusa, mereka dijadikan romusa. Mereka dipaksa untuk bekerja. Kalau mereka mengambil semua yang kita punya, lantas apa yang tersisa untuk kita semua? Kesulitan kita sekarang hanyalah keberanian. Sudahlah, tak ada gunanya kita di sini. Tidak sih. Sisi lain, di lapangan desa, para pemuda dipaksa untuk berkumpul tanpa pilihan. Sementara tentara Jepang berjaga di sekeliling mereka dengan senapan yang terhunus, mengawasi setiap gerak dengan tatapan yang tajam. Cepat berbaris. Semua pemuda yang berusia 16 sampai 20 tahun silakan maju. Ini untuk apa, Tuan? Apa yang terjadi? Tidak usah bertanya, maju saja. Tapi kami akan dibawa kemana, Tuan? Kalian tidak perlu tahu, ikuti saja perintah kami. Tuan, saya mohon, Tuan. Jangan bawa mereka pergi, mereka masih sekolah. Saya mohon. Iya, mulai hari ini kalian semua tunduk terhadap kami. Tuan, kami dibawa kemana lagi, Tuan? Tidak usah banyak tanya, kalian hanya pergi sebentar saja. Sedangkan aku sendiri di sini. Ibu, jangan menangis. Supaya aku bisa ketemu kembali. Tenang. Cukup, tidak ada yang berbicara lagi. Bahwa benar kita akan melakukan kurang dan dari semua itu kita akan melakukan secara maksa. Lalu, bagaimana jika kami menolak? Yang menolak akan kami bunuh. Pada yang pemikul bertanggung jawab. Besok pagi kalian semua akan berangkat. Bawa balik kalian saja dan tidak usah datang lagi. Semoga cepat selamat. Malam hari, di dapur yang sederhana, lampu minyak redup, para perempuan berkumpul, berbicara dengan suara yang pelan. Keadaan kita semakin memburuk. Kita tidak bisa lawan. Kita masih bisa melawan. Mengancam kita sendiri. Aku punya ide. Bagaimana kami sisakan saja sedikit dari hasil panen kita agar
tidak diambil oleh mereka lagi. Jadi rasakan saja sedikit. Bagaimana? Tapi bagaimana jika kita ketahuan? Kita sudah terlalu lama hidup dalam rasa takut. Sekarang, salah apa lebih menakutkan daripada tentara Jepang itu? Kemarin mereka mengambil hasil panen kita. Sekarang mereka malah mengambil anak dan suami kita. Sebenarnya apa yang ingin mereka lakukan kepada kita? Tadi pagi adikku dipanggil. Katanya hanya disuruh untuk bekerja. Tapi aku takut. Bagaimana jika terluka? Apakah adikmu akan dipekerjakan secara paksa juga oleh mereka? Aku pun tidak tahu. Tapi sekarang aku hanya bisa berharap dia bisa pulang dengan selamat. Jika mereka pergi, maka siapa yang tersisa? Yang tersisa kita saja. Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita sembunyikan saja kepala kita di sini? Benar, ini adalah strategi satu-satunya agar bisa bertahan dari mereka. Mungkin kita tidak bisa melawan mereka dengan senjata, tapi kita bisa bertahan dari mereka. Baiklah, ayo cepat. Dalam diam yang penuh ketegangan, warga desa menyembunyikan sebagian hasil panen di tempat rahasia. Sementara tentara Jepang tetap berjaga mengawasi mereka. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti lapangan desa. Para pemuda Musa berbaris dengan tangan yang terikat. Sementara tentara Jepang berjaga dalam sunyi yang menekan. Cepat bekerja! Itu adikku. Itu dia! Jangan, nak! Mundur! Kalau dekat, jika berdekat, akan kami bunuh! Tuan, berikan waktu untuk bicara dengannya sebentar saja. Baiklah, akan kami izinkan. Tetapi kami akan mengawasimu dari sini. Arif! Jangan padaku. Kamu mau kemana? Apa yang terjadi jika kamu pergi? Tidak tahu. Tidak terjadi apa-apa. Tapi kamu pasti akan pulang kan? Bagaimana dengan janjimu yang akan terikat itu? Apakah kita terdapatinya? Coba aku, Arif! Kenapa kau diam saja? Tenanglah. Aku pasti akan menangkapmu. Baiklah, aku akan menjaga keluarga kita. Aku juga sudah menyimpan semua hasil panen kita dari mereka. Apa yang kau lakukan? Aku terlalu berisiko. Tapi lebih mungkin lagi jika aku membiarkanmu pergi sendirian. Biarkan keluarga kita mati kelaparan. Cukup! Pergi dari sini! Kamu! Jauh dari dia! Biarkan aku waktu sedikit lagi. Tidak bisa! Tahun-tahun berlalu dalam waktu. Janji penjajah berubah menjadi ungkap. Malam itu, sebuah radio tua membawa kabar yang mengubah segalanya.
Bu, Jepang kalah, Bu. Jika begitu, bendera ini sudah lama sekali disimpan. Kalau kibar bendera ini esak ya. Dan kamu menyebarkan bendera merah putih ini esok hari. Aku tidak pernah melihat kain semulia ini. Sudahlah, hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua. Maka dari itu, marilah kita merayakannya bersama-sama. Baiklah, ayo kita persiapkan hari yang bahagia ini. Ayo. Keesokan paginya, lapangan desa yang sederhana menjadi saksi. Sebuah tiang bambu berdiri tegak. Ayo cepat, bendera merah putih ditarik perlahan ke atas. Di saat yang sama, lagu Indonesia Raya mulai mengalun pelan, menghadirkan suasana hikmat dan haru. Ayo kita baris. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanmu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kehilangan ayahku dan kehilangan masa kecilku. Namun, hari ini, di tempat aku berdiri, aku mendapatkan namaku kembali sebagai seorang manusia. Setelah semua penderitaan ini, ternyata kita masih bisa diberi kesempatan untuk melihat bendera merah putih berkibar setinggi-tingginya dan kita bebas dari penjajahan Jepang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami hidup untuk melihat kemerdekaan bangsa kami. Kemerdekaan tidak pernah lahir dari satu suara yang tiba-tiba berselantak, melainkan dari ribuan tangis yang terlalu lama dipendam dalam dada, dari perih yang dipaksa diam oleh takut, lapar, dan penindasan, dari doa-doa yang dibisikkan di malam sunyi saat harapan nyaris padam. Luka demi luka dikumpulkan oleh waktu, menjadi kesabaran yang menua, menjadi amarah yang matang, hingga akhirnya semua itu tak lagi mampu dibungkam. Ia meledak menjadi keberanian, menjelma tekad, dan bergerak sebagai perjuangan. Sebab kemerdekaan adalah gema dari penderitaan yang menolak untuk dilupakan, dan bukti bahwa manusia yang terlalu lama diinjak akan bangkit untuk berdiri sebagai bangsa. Demikianlah penampilan drama sejarah dari kelas 11 A3. Sebagai penutup penampilan kami, maka saksikanlah persembahan spesial flash mob dari kami. Selamat menyaksikan.